Alhamdulillah, ketika kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih utama selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada warisan yang lebih utama, yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang lebih mahal selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana satu huruf saja daripada ilmu Nabi Muhammad bagi kami itu lebih utama dan lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan sebagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya bersabda Rasulullah SAW, la hasada, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, illa fi isnain, kecuali iri, kecuali hasud, kecuali dengki terhadap dua perkara. Ya. Jadi nggak boleh kita hasud, nggak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki, kecuali dua perkara. Apa itu hasud? Apa itu iri? Apa itu dengki? Hasud, iri, dengki itu yakni menginginkan nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Dia menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Itu intinya. Yani ketika dia melihat saudaranya diberi nikmat oleh Allah, maka dia mengharapkan, dia menginginkan, bahkan dia berusaha agar nikmat yang diberikan Allah bagi saudaranya itu hilang, musnah, hancur nikmat-nikmat tersebut. Itu hasud, itu iri, itu dengki. Iri, dengki, hasud itu termasuk maradul qulub, termasuk penyakit hati. Penyakit hati yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, sampai-sampai dikatakan awalul maksiat fis sama al-hasad, wa awwalu maksiat fil arad al-hasad. Maksiat pertama kali yang dilakukan di langit itu adalah hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan maksiat yang pertama kali dilakukan di muka bumi itu juga hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya abna Adam, hasudnya sesama anak Adam, yaitu hasudnya Qabil kepada Habil. Jadi hasud itu luar biasa. Maksiat pertama, berarti sebelum itu Allah tidak pernah murka, sebelum itu Allah tidak pernah marah. Berarti perkara, dosa, maksiat, hal, sesuatu dan sebab pertama yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka, itu adalah hasud. Hasudnya iblis kepada Adam alaihissalam. Kenapa iblis hasud? Karena iblis pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pertama kali diciptakan, Adam belum ada, iblis sudah ada. Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Iblis pemimpin seluruh para malaikat. Di langit pertama namanya Alim, di langit kedua Abid, di langit ketiga Zahid, di langit keempat Warik, sampai di langit ketujuh Azazil. Ibadahnya iblis, malaikat kalian. Tetapi kenapa ketika Allah menciptakan Adam, seluruh manusia, seluruh malaikat, seluruh penghuni langit, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu yang membuat iblis hasud, itu yang membuat iblis iri, itu yang membuat iblis dengki. Sehingga dari hasud itulah keluar sifat kibir atau sombong. Karena dia iri sama Adam, karena dia dengki sama Adam. Dan bahkan orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, mereka bukan hanya iblis saja. Bahkan suatu waktu ada sebuah cerita bahayanya hasud, ya, bahayanya iri, bahayanya dengki. Satu waktu iblis pernah datang ke Fir'aun. Kata iblis begini, Fir'aun, sebejat-bejatnya anak nggak pernah ngaku Tuhan. Istilahnya begini, iblis ketemu, Fir'aun, anak ini bejat, anak ini makhluk paling laknat, selaknat-laknatnya aneh nggak pernah ngaku Tuhan. Ente siapa kok bisa-bisa ente ngaku Tuhan? Anak aja nggak pernah ngaku Tuhan.
Jadi orang langsung mikir, iya iblis ya, anak ngaku Tuhan, ente dikutuk, ente dilaknat. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita? Ada nggak yang lebih laknat dari kita? Ada nggak yang lebih jahat dari kita? Kata iblis, ada orang, ada yang lebih jahat dari kita, ada yang lebih biadab dari kita. Siapa itu? Dulu kata iblis, anak itu punya tim sukses. Tim sukses apa? Tim sukses untuk menyesatkan orang, tim sukses untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jadi iblis itu juga punya tim sukses, bukan hanya presiden yang punya tim sukses, iblis juga punya tim sukses. Jadi tim suksesnya iblis ini orang-orang yang menjadi perantara, orang-orang yang mendorong untuk berbuat perbuatan dosa, untuk berbuat perbuatan maksiat, untuk meninggalkan taat. Nah, satu waktu karena ini orang berhasil, dia berhasil menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat. Saya mau kasih hadiah, kata iblis. Saya mau kasih hadiah kepada dia. Nah, saya tawarkan, kamu mau hadiah apa? Ini orang-orang hasud, dalam hatinya itu ada sifat hasud. Dia bilang, saya pengen sapi milik tetangga saya mati. Kata iblis, aduh, kalau urusan hidup sama mati bukan urusan saya. Hidup mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 100 ekor sapi. Saya nggak mau. Saya maunya sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 1000 ekor sapi, saya nggak mau. Jangan kan 1000 ekor sapi. Sapi di seluruh dunia kamu mau kasih sama saya, tetap saya nggak mau. Saya cuma mau satu, sapi milik tetangga saya mati. Orang hasud seperti itu. Orang hasud itu dia tidak ingin keuntungan, enggak. Dia tidak ingin keuntungan, dia tidak ingin nikmat yang serupa, enggak. Dia tidak ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kesenangan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kemakmuran sebagaimana kemakmuran yang saudaranya dapatkan. Orang hasud seperti itu. Orang hasud itu dia ingin kejayaan, kesenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang dia hasuti hilang, hancur, musnah, binasa. Jadi andaikan ada 2 orang berdagang, yang satu dagang cabai, yang satu dagang cabai. Dia lihat ketika orang yang dagang di sebelahnya banyak pembelinya, kalau dia ingin pembeli juga sama banyak, nah itu bukan hasud. Jadi dia pengen sama-sama mencari keuntungan. Tapi kalau orang hasud, ketika dia lihat saudaranya di sebelah pembelinya banyak, cabenya bagus, bagaimana caranya ini orang hancur usahanya? Bagaimana ini orang caranya ketutup tokonya, rusak, hancur, kebakaran? Orang hasud seperti itu. Dia tidak mengharapkan kenikmatan yang sama atau bahkan kenikmatan lebih, enggak. Ya, ini istilahnya orang hasud tuh bahasa gampangnya begini. Orang hasud, orang iri, orang dengki, dia senang kalau melihat ente susah dan dia susah kalau melihat ente senang. Itu bahasa gampangnya begini. Jadi kalau ente lagi senang, ada orang susah dia, menderita dia, sedih dia. Kalau melihat ente senang, nah itu orang hasud. Awas hati-hati. Jadi dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Itu orang hasud. Ya, ada lebih parah daripada iblis. Nah, makanya awas, hati-hati sama orang hasud. Contoh, Deden hasud sama anak, seumpama. Nah, kalau Deden hasud sama anak, Deden nggak pengen sama seperti anak, enggak. Gondrongin gitu, semir gitu, suntik putih, anda kan hitam suntik putih. Oh, hidungnya kan pesek kayak jambu bol. Terus disuntik, dioperasi biar mancung, kan biar sama. Kalau dia hasud bukan seperti itu, dia nggak pengen sama, enggak, atau nggak pengen lebih. Bagaimana dia hasud? Bagaimana caranya Habib Bahar mukanya rusak, lempar air keras kayak atau apa kayak biar mukanya hancur. Nah, itu orang hasud seperti itu, bang. Jadi orang hasud itu dia tidak ingin
kenikmatan yang sama seperti orang yang ia hasuti. Tetapi yang ia inginkan adalah nikmat, kesenangan, kesusahan daripada orang yang ia hasuti itu hilang atau hancur. Nah, itu namanya hasud. Kalau ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain sama, ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, itu bukan hasud, itu namanya ghibthah. Itu namanya apa? Namanya ghibthah. Jadi bukan hasud. Itu namanya ghibthah. Seumpama ente melihat ada orang ada orang punya istri cakep, nah itu ya Allah pengen punya istri cakep kayak itu. Nah itu namanya ghibthah, bukan hasud, bukan iri, bukan dengki. Ingin mendapatkan kenikmatan yang sama. Itu namanya ghibthah. Jadi kalau Al-Imam An-Nawawi Shahihul Majmu', ya Shahihul Majmu' yang ngarang kitab Syarah Muhadzab, yang ngarang kitab Minhaj, beliau mengatakan hasad itu ada dua. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Hasad hakiki yang pertama tadi, orang hasud, orang iri, orang dengki, yang dimana hasudnya dia, irinya dia, dengkinya dia, ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, hancur, musnah, binasa. Ini hasad hakiki. Hasad majazi, ghibthah tadi, berangan-angan, memimpikan, mendambakan, ingin memiliki kenikmatan yang